Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwinda NPM 2021020410 dari kelas HTNB semester 4. Pada pertemuan ke-7 filsafat hukum Islam ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum Islam. Untuk yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan, serta kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran itu sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan dalam Al-Quran membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Sumber yang pertama yaitu Al-Sunnah. Al-Sunnah artinya segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya seperti yang disebutkan dalam surah Al-Najm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Yang ketiga yaitu bersumber dari akal dan proyeksi ijtihad. Untuk pengertian akal, menurut pengertian pra-Islam yaitu memerhatikan alam sekitarnya dengan otak. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu yang pertama memahami nilai-nilai ajaran agama, yang kedua akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Yang selanjutnya proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh, sedangkan pengertiannya dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad ditetapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.